Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di bulan Agustus ini akhirnya light novel Mau Gakuin volume 12-nya bakalan rilis tepatnya di tanggal 10 nanti, tapi itu masih di Jepang. Namun seperti biasa kita sudah bisa melihat cover di volume 12-nya dan juga ilustrasi berwarna lainnya. Kemungkinan volume 12-nya bakalan dijadikan dua part, yaitu 12.1 dan titik 2, sama seperti halnya volume 4 dan volume 10. Jadi mungkin nanti di volume 12.2 barulah ditunjukkan lebih banyak ilustrasi mengenai karakter baru yang muncul di volume itu, seperti Paddington, Singa Kehancuran, dan juga para kepala dunia yang menempati 6 suci. Soalnya di volume ini baru ditunjukkan salah satu Singa Kehancuran, yaitu Quastria. Buat yang lupa kalau yang biasa kita bahas itu web novelnya, bukan light novelnya, dan pastinya di WN gak ada ilustrasinya. Makanya sebelumnya untuk karakter baru yang muncul di volume 10 ke sana, kita cuma bisa mengira-ngira atau melihat keterangan di WE-nya, soalnya dulu light novel volume 10, 11, dan 12-nya belum keluar. Sejauh ini WE-nya sendiri sudah mencapai 14 volume dan masih hiatus, tapi belum tahu kapan lanjutnya. Jadi buat kalian yang sering nanya kapan lanjutnya, tentu kita nunggu WE-nya lanjut lagi guys. Tapi biasanya sih kalau WN udah mulai hiatus lumayan lama lanjutnya, karena mungkin supaya tidak terlalu jauh ninggalin light novelnya. Mungkin banyak dari kalian yang udah lupa dengan cerita di volume 12-nya, jadi gue akan ceritain sedikit apa yang terjadi di volume itu. Jadi setelah dunia Militia bergabung dengan Pablo Hitara, kan mereka sempat berselisih dengan banyak dunia lainnya, termasuk dengan Evesinio yang awalnya dipicu oleh tindakan dari Singa Kehancuran. Apalagi mereka berniat mengambil Luna Artenon atau Mama Anos, karena mereka meyakini kalau Luna adalah ibu dari Singa Kehancuran Artenon. Tapi ya faktanya memang seperti itu, dan di volume 12 itulah masalah Luna di Evesinio mulai diceritakan semuanya. Dari mulai disaster Abyss Flood yang terhubung dengan rahim Luna, atau yang melahirkan Singa Kehancuran, lalu organisasi binatang hantu yang melakukan eksperimen mengenai hal itu, dan juga kakak laki-laki Luna atau Paddington. Ya, di volume inilah Paddington mulai diperkenalkan yang awalnya pura-pura baik demi bisa mendekati saudara perempuannya, tapi ternyata Paddington adalah seorang siskon garis keras. Jadi intinya cerita di volume 12 itu berfokus pada permasalahan di Evesinio yang juga terhubung dengan masa lalu Luna Artenon. Dan tentunya pertarungan antara Singa Kehancuran versus kawan-kawan Anos dan juga Paddington melawan Anos terjadi di volume ini. Tapi kalau nggak salah di volume 12-nya, Isaac yang merupakan dewa utama Evesinio masih molor di kastil esnya atau belum ngerusuh ke Pablo Hitara. Jadi mungkin hanya akan ditunjukkan ilustrasi mengenai Singa Kehancuran dan Paddington, atau bisa jadi kepala dunia 6 suci bakalan ditunjukkan semuanya. Karena di volume ini juga mereka mulai diperkenalkan. Nah, di volume 12.1 ini ada 4 ilustrasi berwarna termasuk keyword dan covernya, dan salah satunya adalah karakter wanita yang selama ini mulai membantu Anos ataupun dunia Militia, yaitu Quastria atau salah satu dari Singa Kehancuran. Walaupun awalnya dia lumayan keras dan perlu dijinakan lebih dulu. Ternyata nama dia di LE-nya adalah Qustoria yang artinya dalam bahasa Phantom Beast yaitu mata. Sangat sesuai dengan kekuatan utamanya, tapi karena gue selalu baca WE-nya di versi raw Jepang jadinya Quastria. Dulu gue sering jelasin kalau ciri-ciri Quastria itu mirip Sasa, begitu juga dengan rambutnya, tapi ternyata sangat berbeda. Padahal mungkin di WE-nya juga kadang dijelasin kalau rambut Quastria itu dikepang, jadi guanya yang salah guys. Tapi kalau kecantikannya sih emang gak kalah dari Sasa, malahan lebih seperti Onisan yang baik hati, walaupun faktanya dia sangat pemarah, keras kepala, dan punya rasa iri yang sangat besar pada orang lain. Karena envy atau iri dengki sudah menjadi sifat utamanya. Namun walaupun begitu, Quastria juga sangat mengagumi orang lain yang lebih kuat dari dirinya, jadi dia iri sekaligus mengagumi. Kalau kita mati dari ilustrasi ini, sepertinya saat itu Anos yang sedang menyamar menjadi Noah berniat menggunakan kapal Noah, yang dimana itu sama saja dengan hutan di laut dalam atau lautan yang tidak bisa diganggu gugat. Soalnya kapalnya sangat besar, bahkan ada hutan di tengahnya. Di sini kita juga bisa melihat Quastria yang sedang memegang sebuah payung yang mana itu merupakan senjata andalannya. Waktu itu Quastria mulai memikirkan tujuan hidupnya atau mulai galau, dan biasanya dia datang ke hutan itu untuk curhat pada Anos. Walaupun saat itu Quastria masih belum tahu kalau pria yang menggunakan topeng itu adalah Anos. Bahkan Anos sampai memberikannya nama baru yaitu Koze, dan dari nama yang diberikan itulah nantinya Quastria mulai tahu kalau pria bertopeng yang selama ini sering menemaninya di hutan adalah Anos. Lalu ilustrasi lainnya kita bisa melihat Luna yang sedang terbaring sambil ditemani oleh Gustav. Tentunya saat itu kondisi Luna mulai memburuk karena jurang bencana Evesinio yang masih terhubung dengan rahimnya mulai menguat kembali.
Dan di momen itulah Paddington mulai menawarkan bantuan dan juga melancarkan aksinya. Lalu yang lainnya memperlihatkan Luna dan Gustav yang sedang berjualan di toko barunya dan Anos yang sedang memakan roti buatan mamanya. Ya, seperti yang kita tahu kalau Luna dan Gustav membuka toko makanan di depan Akademi Pablo Hitara dan mereka sangat disukai oleh para murid dari semua dunia yang tergabung dengan Pablo Hitara. Jadi yang membeli kue mereka orang-orang dari banyak dunia lainnya, guys. Soalnya setiap dunia yang tergabung dalam Pablo Hitara wajib mengirimkan beberapa muridnya untuk belajar di situ dan juga sebagai perwakilan. Ya, baru itu aja ilustrasi di volume 12.1 dan sebagai tambahan kita bahas mengenai singa Artenon. Singa kehancuran Artenon adalah makhluk yang terlahir dari bencana jurang di Evisenio yang terhubung dengan rahim Luna. Jadi mereka ya sama saja anak-anaknya Luna, tapi cara mengandung dan melahirkannya lumayan unik dan juga tanpa bapak. Atau bisa dikatakan kalau ayah mereka adalah semua hasrat yang terkonsentrasi di bencana jurang dan itu seperti inti dari semua keinginan yang mengendap di lapisan bawah Silver Sea. Makanya dikatakan kalau singa kehancuran sampai lahir dalam keadaan sempurna, mereka punya potensi untuk menghancurkan seluruh alam semesta atau Silver Sea. Hanya ada 4 singa kehancuran termasuk Anos dan hanya Anos yang dilahirkan langsung oleh Luna dan malah bisa dikatakan kalau Anoslah singa kehancuran yang sempurna. 3 lainnya yaitu Naga Artenon, Bobonga Artenon, dan Quastria Artenon. Tapi masing-masing dari mereka bertiga punya kecacatan sendiri, soalnya lahir secara tidak sempurna dan secara tidak langsung akibat Luna yang tidak menginginkan kelahiran mereka. Yaitu Quastria mewakili mata dan menggunakan mata palsu, lalu Naga mewakili organ dalam dan selalu menggunakan kursi roda, dan Bobonga mewakili tangan dan selalu menggunakan tangan palsu. Tapi entah bagaimana, justru dari kekurangan itu mereka bisa mengeluarkan kemampuan yang sangat kuat. Contohnya Quastria yang punya kekurangan mata dan menggunakan mata palsu malah punya kemampuan untuk mengkopi serangan atau kemampuan lawan hanya dalam sekali lihat. Bahkan kemampuan untuk memanggil dan menggunakan Venus Dono aja pernah dikopi oleh Quastria dan banyak sihir kuat lainnya. Begitu juga dengan Naga yang punya kemampuan untuk memanipulasi musuhnya dan suka sekali berbohong. Karena dari kebohongannya itulah dia bisa tetap melanjutkan hidupnya. Atau simpelnya kebohongan memberikan paru-parunya udara untuk bernafas dan sumber kehidupan bagi tubuhnya. Tapi juga memberikannya kekuatan yang luar biasa. Setiap dari singa kehancuran punya inti kehancuran yang luar biasa atau akar utama mereka sama halnya seperti Anos. Walaupun tentu tidak sebesar inti kehancuran milik Anos. Dan karena itulah mereka sangat suka sekali menciptakan kehancuran karena semakin dekat dengan kehancuran mereka akan semakin kuat. Soalnya takdir awal mereka memang kehancuran untuk Silver Sea. Saat masih berkonflik dengan dunia Militia, awalnya mereka seperti ingin menculik Luna dan membunuhnya, tapi ternyata jauh di lubuk hati mereka hanya ingin diakuilah Luna sebagai anaknya, atau intinya butuh kasih sayang dari ibu mereka sendiri. Karena mereka tidak pernah mendapatkan itu, makanya dulu sangat benci pada Anos yang selalu mendapatkan kasih sayang dari Luna Artenon. Namun sampai saat ini pun atau sejauh volume 14-nya, Naga, Bobonga, dan Quastria masih belum mendapatkannya. Kalau Quastria sudah dapat perhatian dari Anos dan itu lumayan membuatnya senang. Ya, itulah pembahasan mengenai ilustrasi di volume 12.1 dan juga singa kehancuran dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.